Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, ini aku langsung on point aja nih ya. Ya, oke. Kan tanggal 31 ya kemarin ke Polda atau 30? Kemarin itu ya kurang lebih tanggal segitulah ya. Oke, nah aku mau flashback dikit Mbak. Ini kan mungkin kejadiannya lama nih. Nah, jadi kita mau tahu dulu nih sebenarnya kronologis jelasnya itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya kalau kronologi awal itu aku dengan si VP ini diajak untuk bekerja sama dalam bidang apa sih, karaoke ya, bisnis karaoke tentunya. Akhirnya aku diminta uang gitu kan, memang nggak banyak, baru awalan, nah ya kan baru awalan sedikit, tapi aku sudah mencium gelagat-gelagat yang tidak beres begitu. Contohnya apa sih tidak beresnya gitu kan? Kayak aku minta pembukuan. Nah, pembukuan transparan itu bilangnya sih iya, katanya iya, ingin diberikan, cuma sampai hampir 1 bulan tuh tidak ada pembukuan. Sedangkan bisnis karaoke itu kan pembukuan itu kan tiap hari ya. Nah gitu kan, ada income tuh tiap hari begitu. Dan infonya sih sampai puluhan juta dalam 1 hari begitu. Jadi makanya coba dong pembukanya mau lihat, ternyata sampai 1 bulan lebih itu tidak ada pembukuan. Akhirnya aku cut. Aku udah nggak mau lagi invest, aku nggak mau lagi kerjasama, tolong kembalikan uang aku begitu. Lalu singkat cerita, si VP ini bertemulah dengan aku. Ya, kayak dengan beberapa saksi dari pihak dia dan pihak aku ya. Akhirnya berniat baik saat itu ingin mengembalikan uang saya gitu. Mengembalikan uang nominal modal sebenarnya. Tidak ada keuntungan di situ. Aku minta modal aku aja deh balikin gitu kan. Menyanggupi lalu menandatangani surat kesepakatan bersama judulnya. Begitu. Jadi di situ VP ini meminta tempo. Saat itu kurang lebih 6 bulan lah dari yang ditandatangani. Pas saat jatuh tempo pun ingkar, tidak ditepati begitu. Nah, lebih detail lagi, Kakak sendiri tahu nggak karaoke itu ada atau enggaknya? Kalau untuk karaoke ada tidaknya, aku kurang paham ya. Gitu karena kan waktu itu aku diajak ke beberapa tempat lokasi gitu untuk akan dijadikan tempat karaoke begitu. Jadi yang mana nih gitu yang pakai modal aku yang dia buka tuh yang mana tempatnya? Aku nggak gitu tahu karena kan aku bilang tadi tidak transparansi dalam hal ini begitu. Jadi aku nggak begitu banyak tahu. Nah, kalau Kakak sendiri investnya itu transfer atau secara cash atau gimana? Aku pribadi transfer waktu itu melalui rekening adiknya, Nabela, aku sebut ya. Rekeningnya itu atas nama Nabela Gabriela gitu, yang disebut oleh VP ini adalah selaku adiknya. Alasannya kenapa ke rekening adiknya? Karena VP mengaku katanya tidak punya rekening bank gitu, jadi melalui adikku saja begitu. Tapi adiknya sendiri tahu nggak itu uang buat apa? Kalau adiknya sendiri tahu uangnya buat apa dan mereka pun mengkonfirmasi uang sudah diterima gitu, lalu diterima uangnya untuk dipergunakan untuk apa persisnya aku kurang tahu karena begitu uang diterima tidak ada perizinan dari misalnya mereka tuh tidak izin untuk beli ini tidak ada izin sama sekali, jadi aku nggak ngerti itu uang diperuntukkan untuk apa gitu. Nah, tapi kakak sendiri menduga nggak ada keterlibatan orang lain atau cuma VP doang? Yang aku tahu sih hanya VP aja ya. Kalau keterlibatan keluarganya mungkin ada, tapi mereka yang tahu gitu. Karena aku nggak mau tahu juga gitu dengan yang lain-lain. Karena aku meeting, diskusi dan kesepakatan dibuat itu hanya sama VP aja. Tanda tangan pun di surat kesepakatan bersama tuh hanya VP dengan yang lain tidak ada tanda tangan begitu. Untuk triggernya sendiri sampai kakak ngelaporin itu apa sih Kak? Ya, karena kalau aku pribadi sebenarnya lebih senang sekali kalau ini di jalur kekeluargaan sebenarnya. Nggak suka main hukum, nggak suka. Karena yang pasti memakan waktu, mondar-mandirnya capek. Karena ingkar janji aja. Surat kesepakatan bersama di di bulan Januari 2000 kurang lebih 2019 sampai 2020 begitu ya. Sampai saat ini tuh memang tidak ada itikat untuk menyicil pun enggak, diam-diam aja. Menghilang begitu saja.
tapi pasti kalau VP dibilang menghilang, nggak akan terima dong. Nah, versi menghilang bagi aku tuh gini, tidak ada kabar berita gitu loh, maksudnya ini maunya seperti apa sih gitu loh, mau dicicil apa mau dilunasin. Nah, tidak ada kabar itu ya, aku anggap menghilang begitu. Sempet dulu kan ada aku datengin ya di lokasi syutingnya VP di Jalan Tendean. Nah, saat itu pas pada saat di situ ada VP juga nggak mau ketemu aku gitu. Alasannya media, bawa media, alasannya dia bukan bawa media, aku nggak pernah bawa media, tapi VP-nya ketakutan aku koordinasi dengan media, padahal tidak sama sekali. Akhirnya VP melihat aku dari jauh, langsung lari masuk ke mobilnya, yang sempat dulu viral ada di adalah di medsos ya, sempat viral itu gitu. Jadi memang di sini dasarnya aku tuh kuat sekali untuk melaporkan VP ke Polda Metro Jaya. Nah, kenapa di Polda Metro Jaya? Karena sebenarnya lokasi saat itu karaoke-nya di Cikarang. Nah, aku transfernya di Jakarta, begitu. Jadi ya memang aku ambil lokasi yang terbaik aja. Nah, berarti selama dari 2019 atau 2020 sampai sekarang 2024 itu sama sekali nggak ada komunikasi, kan? Aku pribadi kalau dengan VP terputus komunikasi semenjak ada hal-hal seperti ini. Aku pribadi semuanya komunikasi lancar, cuma dari pihak sananya yang mungkin malu ya untuk jalin silaturahmi begitu. Yang pasti kalaupun memang aku ada hal-hal urgent, misalnya mengenai anak sih gitu kan, aku WA juga hanya di-read saja. Nah, VP tuh nggak berani balas, mungkin takut disalahgunakan isi chatnya, tapi nggak segitunya kali aku ya. Aku sih profesional aja. Apa yang dia janjikan, tolong kembalikan. Nggak mau berbelit-belit sih urusan dengan VP dan nggak mau berlarut-larut terlalu lama gitu. Karena case yang pertama kan udah selesai. VP yang di Polres Selatan sebenarnya dulu udah dibayar lunas, makanya selesai kan. Lalu sekarang case yang kedua nih gitu, yang di Polda Metro Jaya gitu. Jadi di sini biar tidak ada miskom oleh masyarakat ya berpikir kenapa sih nggak selesai-selesai ya? Karena memang case-nya ada dua. Yang pertama sudah diselesaikan oleh VP dan yang sekarang yang belum diterselesaikan begitu. Nah, untuk LP-nya sendiri isinya apa, Kak? Kalau LP-nya ini pasalnya penipuan penggelapan. Nah, begitu, dan kebetulan aku sudah ada lawyer Pak Darius, Dr. Darius yang beralamat di Pasar Minggu begitu. Dari kepolisian sendiri menyikapi kasus ini menurut Kakak gimana? Kalau pihak kepolisian sih memang menurut aku sih ya agak terlambat, ada terlambatnya. Nggak mungkin dong nggak terlambat, udah bertahun-tahun. Cuma memang pihak kepolisian juga sudah maksimal memanggil VP. Yang panggilan pertama itu sudah 3 kali panggilan, tidak datang. Pun adiknya juga si NB ya tadi pun sudah dipanggil 3 kali, tidak datang juga. Nah misalnya mungkin tidak diterima ya, kalau tidak diterima pasti suratnya akan kembali ke Polda Metro Jaya, tapi ini kan suratnya tidak kembali. Nah berarti kan pihak sana sudah menerima dengan baik begitu. Dan informasinya terakhir saya ke Polda Metro Jaya di bulan ini juga gitu, awal bulan. Informasinya minggu depan VP akan datang kembali di Polda Metro Jaya untuk yang perdana ya begitu. Kalau dari keluarga VP sendiri, Kakak ada komunikasi? Kalau keluarganya itu komunikasi dengan mamanya ya, dengan adiknya juga, dengan baby adiknya gitu. Tapi menyoal anak, misalnya anak mau dijemput, diajak pesta gitu sama VP, keluarga VP gitu, atau VP-nya kangen ke anaknya ya saya membolehkan aja, silakan. Dan itu sering dilakukan, kadang seminggu, kadang 3 hari begitu. Itu normal sih untuk menyoal komunikasi soal anak ya, dengan mereka tidak ada konflik apa-apa, hanya menyoal VP masalah bisnis aja. Tapi aku boleh nanya Kak, selama saat itu ya mungkin pernikahan Kakak sama VP nih, kalau dari segi finansial gimana VP itu orang? Nah, ini mungkin yang banyak sekali di luar sana perempuan-perempuan yang nggak ngalamin seperti saya. Contohnya, kalau untuk masalah ekonomi bertanggung jawab sih, kalau VP itu gitu. Sebenarnya sih bertanggung jawab karena apa sih namanya, hal ekonomi nggak ini sih, dia nggak pernah aku yang keluar modal lah gitu. Jadi dia memang yang selalu modalin gitu. Cuma memang ini keblinger masalah bisnis saja.
Kalau untuk kehidupan hari-hari gitu memang VP yang keluar biaya lah gitu. Masalah bisnis ini yang memang ada miss gitu ya, aku nggak ngerti dananya diselewengkan kemana atau aku nggak ngerti gitu, hanya dia yang tahu. Yang aku tahu hanyalah VP ini harus menepati janji-janjinya aja sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani begitu. Nah, kalau VP sendiri kan kalau di media itu kan dia apa namanya kontroversial lah ya atau dramatis. Tapi kalau dari kehidupannya sendiri dramatis nggak? Kalau kehidupan VP sih normal seperti kepala rumah tangga lainnya, karena VP itu setahu aku anaknya yang ikut dia 3, terus sama aku 4, yang lainnya aku belum tahu ya. Jadi dia seorang sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya gitu. Cuma memang kehidupan pribadi, keluarga gitu ya dengan urusan bisnis memang bertolak belakang ya. Nah, kalau untuk urusan keluarga memang VP itu bertanggung jawab baik. Urusan bisnis dengan yang lain-lain, aku rasa VP ini orangnya kurang komitmen, kurang memahami etika dalam berbisnis seperti apa. Berbisnis juga ada etikanya, ada rules-nya gitu, harus komitmen. Bisnis itu harus komitmen. Nah, ini VP yang tidak bisa pegang teguh masalah komitmen. Dia itu menyamakan dengan bagaimana cara berteman. Jadi kadang kalau berteman kan ada bohongnya. Berteman itu kadang ada lupanya. Oh, bisnis nggak boleh gitu. Bisnis nggak boleh bohong, bisnis nggak boleh lupa. Harus sesuai perjanjian begitu, komitmen. Kalau pada saat itu ya, dia ngelakuin bisnis lain nggak sih Kak? Waktu sama Kakak? Kalau untuk yang lain-lain sih aku rasa pasti ada, cuma VP itu tidak pernah membahas itu dengan aku pribadi. Nah, jadi yang aku dibahas dengan aku yang memang aku keluar modal, yang aku bisnis bareng itu intent komunikasi. Hampir tiap hari kita komunikasi ya, membahas bisnis bersama gitu. Tapi kalau yang lain-lain mungkin ada, tapi nggak pernah melibatkan aku gitu. Itu. Aku boleh lihat LP-nya nggak? Boleh coba ya, aku cek. Nah, mungkin ini undangan klarifikasi aja kali ya. Kalau dari bukti-bukti sendiri berarti ya bakal latihan dapat transferan atau apa? Kalau untuk barang bukti yang aku miliki, aku rasa sudah memenuhi unsur pelaporan. Salah satunya bukti transfer, surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh VP gitu. Lalu isi chat percakapan gitu ya. Itu sih sama ini waktu itu ada MOU masalah bisnis ya. Itu aja sih. Yang lain-lainnya aku nggak memang itu aja sih yang aku punya saat itu. Harapannya untuk kasus ini terutama kepada pihak kepolisian atau penyidik gimana? Aku pribadi harapannya untuk pihak kepolisian meminta dan memohon amat sangat. Aku pribadi meminta kepastian hukum karena ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut. Waktuku sudah banyak terbuang untuk ini dan mohon maaf sekali lagi untuk kepolisian di Polda Metro Jaya. Mungkin aku terlalu bawel ya untuk memfollow up kasus ini gitu karena ini sudah terlalu lama gitu karena di kepolisian juga kan banyak berkas ya yang nggak hanya kasus VP aja gitu, tapi aku pribadi meminta mohon atensinya gitu karena mengingat VP juga public figure, contoh masyarakat, tolonglah jadi mencontohkan ke masyarakat bahwa siapapun yang melakukan suatu kesalahan dan kejahatan akan ditindak tegas melalui proses jalur hukum yang berlaku. Tidak ada manusia yang kebal hukum. Itu pesan yang menohok dari aku ya. Dengan terselesaikannya masalah ini berarti tidak memandang bulu nih gitu kepolisian. Siapapun pasti akan ditindak dengan tegas begitu. Dan ini juga udah bertahun-tahun dan yang seharusnya sudah gelar perkara. Tapi nyatanya sampai detik ini VP dan saksi selaku adiknya juga belum hadir di Polda Metro Jaya untuk di BAP. Nah, ini kan tanda tanya juga, ada apa ini begitu ya. Dimohonlah atensinya ini agar cepat selesai. Dan untuk VP pribadi dimohon untuk pakai hati nurani gitu, jangan mentang-mentang gitu ya. Oh, aku public figure nih, aku ingin membuktikan ke masyarakat aku tidak bersalah. Orang kalau nggak bersalah nggak akan dilaporkan. Ya kan masyarakat pun nggak
sekarang masyarakat udah cerdas, sudah bisa menilai. Nggak mungkin aku juga main-main dengan hukum. Oh, orang bener dilaporkan. Oh, nggak ada rumusnya. Pihak kepolisian juga udah menerima laporan masyarakat, itu artinya orang itu juga diduga, ya akan diduga bersalah begitu. Kan udah jelas ada kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh VP yang memang sudah melewati batas dari jatuh tempo begitu. Intinya VP nggak usah malu, nggak usah gengsi, bayar. Udah bayar. Toh uang yang dibayar ke aku untuk anaknya sekolah, untuk anaknya sendiri buat sekolah, nggak kemana-mana itu. Jadi nggak usah perhitungan lah sama aku. Ada anaknya loh di aku. Itu aja sih pesan aku. Nah, tapi kalau untuk anak sendiri gimana? Kalau anaknya VP sendiri memang tidak pernah dinafkahi sama sekali. Walaupun VP sudah menandatangani surat nafkah per bulannya 5 juta. Itu dari usia 0 bulan sampai saat ini sedetik pun VP itu tidak membuktikan kesepakatan itu. Jadi sebenarnya ada cash banyak aku sama VP ini. Yang cash bisnis nggak benar, yang cash masalah anak juga tidak terpenuhi. Jadi tolonglah gitu ya. Jadi manusia itu semakin ke depannya harus lebih baik. Apa yang sudah diucapkan atau dijanjikan dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi pasti orang itu akan ngejar. Jadi jangan nyalain yang ngejar. Salahin diri sendiri kenapa berjanji gitu. Lebih baik dari awal nggak usah berjanji. Cut aja, aku nggak sanggup. Yaudah selesai urusan. Kan kalau orang nggak sanggup nggak mungkin dipaksa. Nah kalau orang berjanji itu pasti akan dipaksa untuk memenuhi janjinya. Begitu bedanya. Tapi VP suka mengunjungi anak sendiri nggak sih? Kalau mengunjungi enggak, jadi anaknya diambil. Nah, anaknya diambil melalui keluarganya yang lain, entah ibunya, entah adiknya, atau asistennya, dijemput di rumah, gitu. Jadi dijemput, diambil. Kalau VP sendiri nggak berani berhadapan dengan aku, ketemu aku aja langsung kabur. Alasannya takut ada media, gitu. Itu buat alasan ya, karena kan kalau bicara media juga kan kelihatan media kan gede, bukan nggak kayak hantu tiba-tiba nongol gitu ya. Kan bisa dilihat nih pakai mata, oh ada media nggak? Oh, kalau nggak ada. Oke, kita ngobrol berdua, ngomong apa, ngebahas apa, kan bisa. Tapi kalau VP ini udah dari jauh nih, kalau ngeliat aku nih langsung lari ke mobil. Pasti menghindar, gimana caranya. Gitu kan. Jadi kayak jatuhnya udah kayak aku debt collector ya. Nagih utang gitu, padahal kan nggak ini gitu kan. Nah, kalau kakak sendiri melihat situasi sekarang ya di media sosial itu no viral, no justice. Menurut kakak gimana? Itu fakta sih. Itu fakta, sekarang memang seperti itu. Jadi kalau bicara kasus hukum ini kalau nggak viral itu memang nggak digubris gitu kan. Itu udah pasti dan aku pribadi mewakili masyarakat lain ya yang memang belum viral. Lalu begitu viral baru langsung ditangkap-tangkepin tuh gitu kan. Itu udah rahasia umum tapi memang udah kayak budaya ya. Jadi memang nggak bisa diubah, memang harus seperti itu. Gitu, harus viral dulu gitu baru gercep kayaknya gitu. Ya sebisa mungkin sih nggak perlu harus viral, pakai hati nurani sih sebenarnya kalau kayak gini. Nggak perlu pandang siapapun dia, pakai hati nurani karena semua juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Jadi benar katakan benar, salah katakan salah, nggak usah takut, nggak usah malu gitu. Cuma memang harus viral dulu gitu. Kalau viral jadi perhatian masyarakat, jadi perhatian publik gitu kan, baru kasusnya gencar nih, getol nih, gitu. Tapi kakak sendiri masih membuka peluang nggak untuk mungkin secara kekeluargaan gitu kan? Ya pastilah, aku sih maunya di luar dari kasus hukum ini ketemu dengan VP baik-baik, duduk bareng sama RT, RW, anak kalau perlu dibawa ke situ biar tergugah nih artinya kalau ada anak nih, anak udah gede perlu biaya, bayarlah. Berapa sih nominalnya kecil kok gitu loh. Nggak sampai MM-an, nggak kecil kok. Artinya kita bisa mengukur bahwa VP tuh ada uang loh. Dengan uang sekecil itu gitu. Kecuali kalau sampai MM-an ya mungkin oh dia nggak ada uang, wajar. Tapi kalau uang kecil dia nggak ada, itu nggak mungkin dong, orang nggak ada yang percaya gitu. Karena kan selama manusia itu ada niat, pasti Allah juga kasih jalan. Itu aja sih kuncinya. Kita makhluk bertuhan loh. Gitu kan. Jadi segala sesuatu asal ada niat pasti selesai kok. Terbayarkan kok gitu. Tapi kakak sendiri lebih berharap yang mana nih? Dia mendapat hukuman atau dia mengembalikan? Aku pribadi dua-duanya. Gemes, habisnya gemes banget ya. Aku berharap gini, dengan dua-duanya dijalanin juga dia lebih dewasa ya.
merubah kedewasaan dia gitu, lebih matang lagi gitu loh. Kalau misalnya hanya bayar aja, hukumnya nggak dijalanin juga nanti dia nganggap enteng, akan ngulangin lagi. Tapi kalau kebalikannya juga seperti itu, maunya gimana aku juga bingung. Kayaknya ini dua-duanya, bayar juga dihukum juga, maunya gitu, biar jerah. Jadi besok-besok tidak ada korban lain. Kenapa aku itu menstatement itu korban? Ya kita dirugikan. Waktu bertahun-tahun uang itu kalau aku puterin ke yang lain tuh udah menghasilkan MM-an loh. Gitu, karena dengan keuntungan itu, nih aku modalnya segitu-gitunya, untung enggak, ngambil modalnya setengah mati gitu. Lelah, capek. Siapa sih mau berurusan dengan hukum? Nggak ada yang mau. Capek, maunya kekeluargaan aja, udah. Ketemu RT, RW, lurah, camat, siapa kek ya kan. Udahlah bayar. Mampu kok, lu mampu loh gitu. Itu aja sih. Ya gini loh, aku sih pesen kepada VP itu, jadilah pria laki-laki yang punya harga diri. Gitu loh. Laki-laki tuh kalau udah dilapor-laporin itu kayak harga dirinya tuh nggak ada. Kenapa? Apalagi kalau sampai dilihat anak cucu. Aduh, malu loh. Malu. Jangan mikir diri sendiri. Memang dia mau cuek ya, muka tembok, muka badak, muka buaya, nggak peduli. Malu ke kanan kiri, tetangga, anak cucu, mantu, ponakan, malu di situ. Jadi harga diri ini sudah berkurang rasanya kalau kita sudah dilaporkan seseorang. Jangan merasa diri benar atau jangan merasa diri suci. Enggak, no. Tuhan juga akan ngasih tahu kok nanti event di mana kita bersalah akan dikasih tahu salahnya apa, kita benar akan dikasih tahu benarnya apa gitu.